Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini kita akan melihat dan belajar dari seorang tokoh, yaitu yang ada di Alkitab, yaitu Adam. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan melihat pada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Kisahnya itu telah diceritakan dalam Kejadian mulai dari pasal 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan setelah itu pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Allah menciptakan sebuah taman Eden. Taman itu tumbuh subur dengan sumber daya alam yang berkelimpahan. Udaranya sangatlah segar, pemandangannya sangat menyejukkan mata. Taman itu ditumbuhi dengan begitu banyak jenis tanaman dan pepohonan yang begitu menarik hati untuk dipandang. Begitu juga dengan aliran sungai yang indah yang mengitari, mengalir dari Taman Eden itu. Sungguh tidak ada tempat yang begitu indah yang dapat dibandingkan dengan Taman Eden. Taman Eden is the best place. Di sanalah Tuhan menempatkan Adam untuk tinggal, mengusahakan dan memelihara Taman Eden tersebut. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian Adam menjalani hari-harinya di Taman Eden. Tetapi Adam merasa sendiri, merasa kesepian, karena baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Akhirnya Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Bapak Ibu Saudara-saudari, pada akhirnya terjadilah sebuah tragedi yang sangat terkenal, yaitu awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu oleh bujukan si iblis melalui si ular. Hawa terbujuk, Hawa terbuai, Hawa tergoda, Hawa tertipu oleh godaan si iblis. Pada akhirnya Hawa mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan itu dan memakannya. Lalu diberikannya juga kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, dan Adam pun ikut mengamakannya. Dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat Allah meminta pertanggungjawaban dari apa yang diperbuat oleh si Adam, Adam malah mencoba untuk menghindar dari pertanggungjawaban kesalahan yang diperbuatnya dan membenarkan diri dengan menyalahkan si Hawa. Adam mengatakan, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah ini kita melihat yaitu Adam yang adalah sebagai suami bagi Hawa, sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Adam bersikap egois, Adam bersikap tidak peduli, Adam bersikap tidak bertanggung jawab. Ia hanya membenarkan diri dengan menyalahkan istri. Tidak menunjukkan diri sebagai kepala keluarga yang menjadi teladan dan pengayomi. Sehingga pada akhirnya terjadilah keluarga yang gagal. Keluarga yang gagal takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Adam hanya diam saja dengan membiarkan istrinya hanya Hawa diperdaya oleh iblis? Padahal Adam berada dekat dengan Hawa, bersama-sama dengan Hawa. Kenapa Adam membiarkan Hawa mengambil buah larangan itu? Kenapa Adam tidak menegur Hawa di saat Hawa mau memakan buah larangan itu? Padahal Allah sudah memberi perintah langsung kepada Adam supaya tidak memakan buah larangan itu. Tetapi Adam gagal sebagai kepala keluarga karena Adam bersikap egois, karena Adam merasa tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga ia hanya membenarkan diri dan menyalahkan istri. Adam tidak menunjukkan diri sebagai teladan dan pengayom dalam keluarga, dan Adam menganggap remeh sebuah nasihat dan perintah Tuhan. Menganggap nasihat dan perintah Tuhan itu tidak terlalu penting, sehingga Adam hanya diam saja dan melakukan pembiaran terhadap istrinya Hawa. Jadi di saat istrinya Hawa menghadapi problema hidup itu, akhirnya Adam itu menjadi kepala keluarga yang gagal membawa keluarga kepada keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu suami, belajarlah dari kisah ini. Tinggalkanlah Adam yang lama, jadilah Adam yang baru. Hai suami-suami, perhatikanlah istrimu, pedulilah terhadap istrimu, jaga istrimu, lindungi istrimu, jadilah teladan dan pengayom bagi istrimu. Bertanggung jawablah kepada istrimu sebagai kepala keluarga. Bangunlah komunikasi yang baik dan benar terhadap istrimu, supaya istrimu tidak jatuh dalam bujukan, supaya istrimu tidak jatuh dalam rayuan orang lain, supaya istrimu tidak jatuh dalam godaan orang lain yang membawa kepada kehancuran. Jadi, jadilah Adam yang baru, menjadi kepala keluarga yang peduli terhadap istri, menjadi kepala keluarga yang peduli terhadap anak-anak dengan mengajar dan mendidik, serta menegur jika ada kesalahan. Bertanggung jawablah hai suami dalam keluarga untuk menjadi teladan dan pengayomi. Jangan hanya melulu membenarkan diri dengan menyalahkan istri dan anak-anak. Jauhkanlah keegoisanmu. Jangan pernah bosan untuk mengajarkan yang baik dan yang benar, supaya anak dan istri tidak jatuh dalam bujukan, tidak jatuh dalam buayan, tidak jatuh dalam godaan dunia ini, tidak jatuh dalam tipuan si iblis yang menjadikan keluarga menjadi keluarga yang gagal, keluarga yang hancur. Oleh karena itu, hai suami-suami, jadilah Adam yang baru, yang menjadikan istri, anak, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Dan jangan remehkan nasihat dan perintah Tuhan. Tuhan Allah menyertai kita. Amin.